baik di masjid kita sering memperingati Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Digambarkan dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Digambarkan oleh Allah sedang memperjalankan hambanya yakni Muhammad, bahwa Nabi itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari situ naik ke langit. Langit pertama, langit kedua dan ketiga, keempat dan kelima, keenam dan ketujuh. Di mana di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai beliau melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah perintah solat. Di mana solat 50 waktu pada saat itu bolak-balik Rasul bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya apa? Diringankan oleh Allah, diputuskan oleh Allah menjadi 5 kali sehari. Ini adalah perintah solat. Jangan kita hanya merayakan, memperingati Isra wal Mi'raj, kemudian setelah memperingati Isra wal Mi'raj, masjid sepi. Masjid sepi, musalla sepi. Berarti peringatan itu tidak membekas pada kita. Karena apa? Inti dari peringatan Isra wal Mi'raj itu adalah solat 5 waktu, kita melaksanakannya sehari semalam. Kalau tidak ada peningkatan dalam peringatan Isra wal Mi'raj, hanya kumpul-kumpul di masjid, hanya beramai-ramai di masjid, namun setelah itu masjid sepi. Apabila suara azan dikumandangkan oleh seorang muadzin, mereka tidak datang ke masjid, mereka tidak datang ke musholla. Apa arti peringatan Isra wal Mi'raj tersebut? Berarti tidak membekas kepada diri kita. Itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa solat 5 waktu yang sekarang ini itulah terjadi pada tanggal 27 Rajab, di mana perintah tersebut langsung Allah yang memerintahkannya kepada Nabi kita. Kalau perintah-perintah lain seperti zakat, sedekah dan lain sebagainya, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Namun kalau solat itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin kubur kita ingin terang, dilapangkan, maka solatlah jangan kita tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mengingat Allah di sini menurut sebagian ahli tafsir adalah tentang solat 5 waktu. Maka dalam keadaan apapun, maka kita harus melakukan solat tersebut. Tidak kuat berdiri dengan duduk, tidak kuat dengan duduk kita berbaring, tidak kuat dengan berbaring dengan isyarat. Tidak kuat dengan isyarat berarti sudah mati orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kalau ingin kubur kita diterangi, hendaklah membaca Quran. Dan yang ketiga adalah sedekah. Dan yang keempat adalah membaca tasbih. Lalu yang empat hal yang harus kita tinggalkan adalah hendaklah kita tinggalkan kata dusta, khianat, mengadu domba. Dan ingat dari kencing kita harus bersihkan kalau kita ingin selamat. Karena kebanyakan siksa kubur itu adalah dari kencing yang tidak pernah dibersihkan. Maka mari kita berusaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci.